Kalau di akhir 2024 kalian masih ngalamin kebotakan, mungkin kalian memang pantas dan mau untuk botak. Maksudnya gimana tuh? Tonton video ini. Oke, jadi di tahun 2024 ini, solusi kebotakan udah banyak banget. Ini benar beda dengan tahun 2015 di mana gue ngalamin kebotakan. Sekarang udah banyak solusi, contohnya adalah toko online udah banyak banget. Yang jualan serum, konsultasi gratis, segala macam. Udah ada jasa hair transplant ke Turki, itu udah marak banget. Terus banyak juga kayak wig-wig yang udah lebih bagus. Nah, itu contohnya kayak hair system dan sebagainya. Di zaman gua, toko online yang konsultasi segala macam untuk khusus rambut, itu hampir nggak ada. Dan ya, kalian harus kayak ke dokter kulit, segala macam, klinik kecantikan. Dan itu biayanya jauh lebih mahal daripada kalian beli obat di toko online. Yang mayoritas isinya adalah hanya biotin, minoxidil, DHT blocker. Ya, jadi ujung-ujungnya sebenarnya sama aja. Kalian kemanapun dapat obatnya memang kayak gitu. Nah, ditambah lagi, sekarang di Turki itu udah marak banget. Sejak pertama kali Kevin Aprilio kesana. Sebelumnya, gue juga nggak tahu tuh, kalau misalnya kalau ngalamin kebotakan itu solusinya bisa ke Turki. Yang tahu itu cuma di Indonesia, dan biasanya dihitungnya per graf. Jadi bener-bener mahal banget. Sekarang juga di Indonesia udah mulai sih banyak yang namanya hair transplant. Tapi dari yang gue amatin, hasilnya belum memuaskan di Turki dengan harga yang bedanya nggak terlalu jauh. Jadi gue masih tetap nganjurin, misalnya untuk kalian yang mau ngelakuin hair transplant, itu ke Turki aja. Dan di zaman sekarang, itu hair system, itu udah banyak banget. Atau wig konvensional deh. Itu benar-benar bisa dengan harga yang terjangkau. Jadi gue bisa bilang bahwa sekarang yang namanya solusi itu udah banyak banget. Kalian bisa ambil solusi yang mahal sekalian, kayak hair transplant, bisa pakai serum yang terjangkau atau hair system atau wig yang terjangkau. Nah, kalau misalnya nih, ini masih ada setengah tahun untuk sampai akhir 2026. Dan kenapa gue bilang bahwa mungkin 90% itu masih bisa mengusahakannya gitu. Cuman antara mau atau enggak, 10% yang karena faktor ekonomi, gue juga nggak mau bahas. Kalau memang benar-benar karena faktor ekonomi, nggak bisa ngambil solusi yang ibaratnya yang paling terjangkau, ya udah jangan urusin dulu masalah penampilan, tapi urusin dulu hal-hal yang lebih penting kayak sandang, pangan, papan, segala macam. Ini masih ada waktu 6 bulan sampai akhir 2026. Mungkin untuk ngumpulin hair transplant itu mungkin bisa dibilang nggak terjangkau, karena memang harganya juga mahal. Gue nggak bilang ke sana. Tapi kalau misalnya kalian mau nggak botak, itu kalian bisa pakai serum. Mungkin kalian bisa bilang bahwa, oh lu juga transplant, segala macam, oke. Walaupun sebenarnya gue pernah berhasil nungguin pakai serum, videonya juga ada. Nah, serum itu kan sebenarnya masih terjangkau, atau hair toupe itu masih terjangkau, walaupun itu juga butuh perawatannya. Nah, di serum ini mungkin kalian ngerasa bahwa kebotakannya udah terlalu parah. Nah, kalau misalnya kalian ngomongin kebotakan yang terlalu parah, sebenarnya di hair transplant juga sama. Kalau kalian udah punya kondisi yang terlalu parah, itu nggak bisa ngelakuin hair transplant. Kenapa? Karena itu cuma mindahin rambut dari belakang, dari samping, ke area depan, atau ke area atas. Jadi, nggak menambah jumlah rambut kalian. Keuntungannya adalah, walaupun folikel rambut kalian udah mati, itu tetap bisa ditanam. Jadi dia bisa tanam di kondisi halus atau bahkan di kondisi licin sekalipun. Itu keuntungannya. Ya kekurangannya tadi, nggak bisa dengan kondisi yang terlalu parah. Di kondisi yang parah aja, yang masih dibilang, oh ini masih bisa dilakukan hair transplant, mungkin butuh 2 kali. Nah, berarti kan biayanya kurang lebih double tuh. Sedangkan solusi yang paling murah, terjangkau, dan hasilnya bagus, ya cukup bagus lah, lebih baik daripada botak, itu adalah hair toupe. Walaupun di hair lainnya itu jauh lebih nggak natural daripada hair transplant, tapi gue ngerasa bahwa hair toupe itu jauh lebih baik daripada lu ngalamin kebotakan. Itu kan solusi yang sebenarnya bisa banget. Kalau misalnya kalian alasannya kondisinya udah parah, hair transplant belum ada uang, pakai serum takutnya prosesnya panjang juga, dan ngerasa oh kayaknya udah nggak bisa, dan kalian nggak mau pakai hair toupe dengan banyak alasan. Di sini hair transplant nggak ada duit lah, di sini lama lah, hair toupe males perawatannya. Ya berarti itu kalian memang milih untuk botak. Kenapa gue bilang bahwa sebenarnya 90% orang yang ngalamin kebotakan itu bisa nggak botak lagi dengan 3 solusi yang tadi, atau mungkin kalian punya solusi yang lainnya. Sedangkan 10% yang karena masalah ekonomi, ya udah kalian berjuang dulu untuk ya masalah yang lain dulu. Nanti setelah ada uangnya, kalian bisa mulai pakai solusi-solusi untuk ngatasin kebotakan. Kalau memang kalian ngerasa bahwa rambut itu penting, dan misalnya kalau kalian udah ngerasa,
oh setelah gue ngumpulin uang segala macam, ternyata gue udah botak 5 tahun dan gue nyaman dan pede-pede aja, itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Oke, jadi itu kenapa alasan bahwa kalau memang sampai akhir 2024 kalian masih botak, itu mungkin karena kalian sendiri yang memilih untuk jadi botak. Solusinya banyak, ada yang terjangkau sama yang nggak terjangkau, ada yang pasti berhasil, ada yang butuh proses, ada yang instan dan pasti berhasil. Ya, itu semuanya balik lagi ke tangan kalian pilihannya. Oke, gue Koko Bravo pamit dulu. Ciao.